sebuah harga kejujuran penting untuk kita perjuangkan sebagai nilai perbaikan dalam mengkonstruksikan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif, bijaksana, dan tim oposisi sebagai rekan berpikir kami. Di sini kami sebagai pihak pro menyadari bahwasanya urgensi dari permasalahan kita kali ini muncul atas dasar indikasi bagaimana korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi setiap negara guna memajukan kesejahteraan negara tersebut dengan juri yang tepat. Dan kami sebagai pihak pemerintah menyadari bahwasanya pendidikan adalah hal atau fondasi utama dalam membentuk sebuah generasi penerus yang memiliki karakter yang bebas atau anti korupsi dengan juri yang terhormat. Di mana dengan juri yang terhormat, mosi ini bertujuan di mana kami menginginkan sebuah kondisi ideal di mana kita menemukan sebuah metode bagaimana cara merekrut atau menseleksi mahasiswa baru yang akhirnya akan berdampak ke bagaimana perbaikan generasi muda di masa yang akan datang dengan juri yang terhormat. Di mana dengan juri yang terhormat, di sini kami memiliki parameter yang terdiri dari bagaimana definisi integritas sekolah dan indeks kejujuran yang terdapat pada mosi, yaitu tentang bagaimana indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah dengan juri yang terhormat. Atas dasar hal-hal tersebut, mengapa perguruan tinggi inilah yang penting disorot pada mosi kali ini Dewan Juri yang terhormat? Kami melihat bagaimana perguruan tinggi merupakan tingkat pendidikan paling tinggi dalam jenjang pendidikan selama ini Dewan Juri yang terhormat. Dan kami melihat bagaimana perguruan tinggi merupakan suplai utama atau sumber daya utama dalam para pegawai dan pejabat-pejabat negara yang akan melanjutkan keberlanjutan generasi di negara itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Nah, maka dari itu penting untuk kita menyoroti bagaimana proses dari awal, bagaimana suplai utama tersebut dalam memproses calon-calon yang akan masuk kepada perguruan tinggi tersebut. Di mana kami menginginkan sebuah mekanisme yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tadi, karena kami selaku tim pro tidak ingin menggunakan bagaimana skema seleksi, ujian, tes dan sebagainya yang selama ini terjadi, melainkan kami menginginkan berdasarkan pemeringkatan nilai rapor dengan memperhatikan indeks-indeksnya tadi, dengan asumsi bahwasanya kita dapat menilai secara akurat dan nilai-nilai tersebut menggambarkan bagaimana proses siswa tersebut selama ini dalam belajar dan bagaimana menggambarkan siswa itu selama ini dalam belajar tersebut dengan juri yang terhormat. Nah, mengapa harus negara dengan tingkat korupsi yang tinggi? Karena berdasarkan indikator yang kami punya yang berdasarkan Transparency International atau Badan Pengamat Korupsi Dunia, ada beberapa indikator yang penilaian dari tingkat korupsi ini sendiri dengan juri yang terhormat. Pertama, ada prevalensi korupsi, ada akuntabilitas publik, ada motivasi korupsi, ada dampak korupsi, dan ada efektivitas pemberantasan korupsi ini sendiri dengan juri yang terhormat. Nah, dari hal tersebut kami menilai ada tiga dimensi persoalan yang dimiliki negara dengan korupsi tinggi. Pertama, kami menilik dari bagaimana sumber daya aparatur negara, dari tingkat kejujuran aparatur negara itu sendiri. Lalu yang kedua, dari sistem penyelenggaraan atau birokrasi yang selama ini kita bisa melihat bagaimana banyaknya celah untuk melakukan korupsi. Lalu yang ketiga adalah trust masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam mengawal dan mengawasi pemerintahan itu sendiri. Atas dasar tiga dimensi persoalan tadi, kami sebagai pihak pro menyatakan kenapa kami setuju, mengapa ini penting dan lebih baik di sisi kami. Pertama, dari SDM ini sendiri dengan juri yang terhormat, perguruan tinggi hadir sebagai wadah pendidikan keilmuan bagi calon pekerja, khususnya para aparatur negara dan orang-orang yang akan bertanggung jawab atas pemerintahan. Dan hal ini tentunya berkorelasi dengan sekolah menengah atas sebagai lembaga pembinaan karakter yang awal dengan juri yang terhormat. Yang menjadi poinnya adalah ketika antara pendidikan menengah atas dan juga perguruan tinggi akan berkesinambungan dalam menghasilkan dan membentuk bagaimana karakter dari calon aparatur sipil negara dan orang-orang yang akan mempengaruhi di pemerintahan itu sendiri dalam bentuk sumber daya manusia dan juri yang terhormat. Ketika kita memperbaiki ini dengan indeks-indeks tadinya dengan juri yang terhormat, ini akan membentuk suatu implikasi yang secara langsung dapat menyelesaikan dua permasalahan, baik itu dari SMA-nya sendiri atau baik dari perguruan tingginya sendiri. Kita bisa menghentikan bagaimana praktik katron nilai yang selama ini ada, dan juga kita bisa menilai bagaimana SDM yang masuk adalah orang-orang yang berkapabilitas dan berkarakter yang baik dengan juri yang terhormat. Yang dampaknya adalah kita dapat menstimulasi perbaikan ini dari dasar dengan juri yang terhormat. Yang kedua dengan juri yang terhormat, kita melihat bagaimana akan adanya sebuah perbaikan sistem di mana kami percaya orang-orang yang menciptakan, orang yang memodifikasi bagaimana birokrasinya negara selama ini adalah orang yang berasal
supply dari sarjana-sarjana dari perguruan tinggi. Dengan harapan ketika kita melaksanakan indeks tadi Dewan Juri yang terhormat, maka ini akan berimplikasi terhadap perbaikan sistem itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita memperbaiki sumber daya manusianya, ketika membuat kebijakan, maka sumber daya manusia yang baik tadi ketika membuat kebijakan akan menghasilkan atau akan memperbaiki sistem tersebut dari dasar Dewan Juri yang terhormat. Contohnya seperti yang dilakukan Cina dan Jepang. Mereka bersamaan dalam menuju restorasi, di mana restorasi modern ketika mereka memperbaiki sumber daya manusia mereka dari dalam akademik dari awal Dewan Juri yang terhormat. Sekarang kita bisa melihat bagaimana dalam kurang waktu 30 tahun mereka telah maju secara signifikan. Lalu yang ketiga, kami membahas dari trans atau partisipasi dan partisipasi masyarakat. Kami percaya negara dengan korupsi yang tinggi cenderung pesimis dengan pemerintahannya sendiri Dewan Juri yang terhormat. Maka ketika mosi ini dilaksanakan, harapannya adalah kita akan memperbaiki dua hal. Pertama, perbaikan dalam sistem pendidikan yang tinggi akan meningkatkan optimisme perbaikan pemerintahan birokrasinya Dewan Juri yang terhormat. Karena kami percaya bahwasanya ketika perbaikan ini dilaksanakan, kami percaya perguruan tinggi adalah garda terdepan dari keilmuan Dewan Juri yang terhormat. Lalu dari aspek partisipasi masyarakat, kami percaya bahwasanya tidak semua lulusan dari perguruan tinggi akan menjadi aparatur negara, orang berpengaruh di pemerintahan. Tapi orang-orang yang lulusan perguruan tinggi yang bekerja di swasta di tempat lainnya Dewan Juri yang terhormat tentu saja akan teredukasi dan memiliki kesadaran dalam mengawal setiap kebijakan dari pemerintahan ini sendiri. Baik cara mengawalnya seperti aspirasi, kritik yang tentu saja akan memperbaiki dari pemerintahan itu sendiri. Jadi Dewan Juri yang terhormat, mosi ini adalah solusi bagi kita untuk perbaikan korupsi dengan menurunkan angka korupsi itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Atas dasar hal-hal yang telah kami sampaikan, dimulai dari bagaimana hal ini bermula menjadi sebuah urgensi, maka kami percaya bahwasanya mosi ini dapat menjadi solusi bagi kita dalam memperbaikan dari penurunan tingkat angka korupsi di negara-negara tinggi korupsi.